Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang agama asli orang Jawa kuno. Sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, orang Jawa sudah memiliki keyakinan bernama Kapitaya. Benarkah demikian? Berdasarkan catatan-catatan manuskrip jejak sejarah yang ditulis dan dipelajari dari kitab suci dan kitab-kitab sejarah peradaban manusia, kisah para nabi, dan dari manuskrip kuno Israeliat, bahwa kerajaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan istrinya Ratu Bilqis memiliki kerajaan yang sangat besar dan luas. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan besar sebagai founding father dari Imperium Achaemenid Persia, yaitu Kerajaan Sulaiman, yang menguasai wilayah yang tidak tertandingi pada era zaman sebelum Masehi. Menurut sejarah, bahwa Achaemenid Kerajaan Nabi Sulaiman adalah di antara kerajaan di dunia dengan wilayah kekuasaannya terluas dan terbesar dalam sejarah manusia. Hingga saat Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis mengelilingi dunia ke wilayah bumi selatan, kemudian masuk ke wilayah Asia Tenggara, mendekati wilayah Khatulistiwa, dan hingga akhirnya singgah ke tanah Nusantara dalam beberapa tahun dalam rangka menyebarkan agama Samawi atau agama langit, risalah Tauhid Islam. Ini telah disepakati dan ditulis oleh ahli sejarawan Islam kontemporer. Nabi Sulaiman hidup pada abad ke-9 sebelum Masehi, yaitu 989 sampai 931 sebelum Masehi, atau sekitar 3000 tahun yang lalu. Beliau mewarisi kerajaan besar dari ayahnya, Nabi Daud atau Raja Daud, dan Nabi Sulaiman memerintah kerajaannya di bumi selama 40 tahun lamanya. Nabi Sulaiman pernah menginjakkan kakinya di tanah Nusantara, membawa sebagian kaumnya yang didominasi oleh ras Austronesia yang telah beriman, yang terdiri dari ras Turki, ras India, dan ras Cina untuk menetap di Nusantara. Kaum inilah yang dijelaskan para arkeolog yang menjadi cikal bakal nenek moyangnya Melayu kuno. Mereka cikal bakal para leluhur Nusantara yang menurunkan kita. Perjalanan besar armada angkatan laut Nabi Sulaiman bersama Ratu Bilqis dengan membawa perbekalan perniagaan harta berupa ribuan peti-peti emas dan permata. Tujuannya dalam antisipasi untuk menebus dan membebaskan budak yang masih tertindas di berbagai wilayah negeri di setiap bumi yang disinggahinya. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis bersama tentaranya dan juga armadanya tiba di tataran wilayah Nusantara, yang sebelumnya di tanah Nusantara ini masih dataran kosong. Hanya ada segelintir manusia yang tersisa tinggal di sana dan sangat primitif, animis, bahkan ateis, tidak mengenal kepercayaan kepada Tuhan. Dan selebihnya, belahan bumi Nusantara yang lainnya masih sangat rapat dan hutannya sangat lebat. Kondisi alam geografisnya tropis, dipenuhi oleh gunung-gunung yang semuanya adalah gunung berapi. Wilayah Nusantara saat itu sebagian besar masih banyak didominasi oleh makhluk non-manusia, yaitu dihuni oleh para gaib dari golongan bangsa jin. Lalu beliau membangun peradaban dengan ajaran Tauhid, mengenalkan risalah Tauhid Islam kepada kaum pengikutnya, yang kemudian disebut bangsa Melayu kuno di bumi Nusantara, jauh ribuan tahun sebelum munculnya ajaran Kapitayan atau Kapitayat. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tidak begitu lama tinggal di Nusantara, itu sekitar 3000 tahun yang lalu, dan wilayah Sumatera sampai Indonesia Timur masih menyambung dengan benua Asia. Beliau mengadakan perjalanan dari wilayah dataran Sumatera, Jawa, sampai ke wilayah dataran ujung Nusa Tenggara Barat, dan sebagai pusat kerajaannya adalah di wilayah selatan dataran tengah dan timur Jawa, di sepanjang pantai selatan Jawa. Kemudian meninggalkan tanah Nusantara dengan meninggalkan peradaban tinggi di Nusantara
yaitu ajaran luhur, ajaran tauhid kepada para generasi pertama sebagai warisan adiluhung kamulyani jagat wasesa. Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan peradaban dan juga meninggalkan perniagaan kekayaan harta emas kerajaan, di mana beliau memerintahkan bangsa jin dari kerajaan besar laut di Samudra Selatan untuk menyimpan secara gaib di sebagian wilayah Nusantara, terutama di titik wilayah Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Bangsa Jawa kuno dari generasi pertama adalah dari ras Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ribuan tahun lalu ternyata telah lebih dahulu mengenal dan memeluk peradaban keyakinan agama Samawi, yaitu agama Tauhid atau Islam, yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sebelum turunnya dan disempurnakan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Penduduk di Nusantara sebenarnya sudah mengenal ajaran Tauhid atau agama Samawi, yaitu agama langit, jauh lebih dulu sebelum masuknya Syekh Subagir dan para wali songo. Dan para wali baru menyebarkan ajaran Tauhid setelah Allah menyempurnakan ajaran Tauhid menjadi risalah al-Islam melalui Rasulullah Muhammad SAW dengan turunnya pusaka terbesar, yaitu kitab suci Al-Quran. Sebenarnya peradaban Islam atau ajaran luhur ketauhidan sudah ada di bumi Nusantara sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum para leluhur kita mengenal ajaran paganisme atau agama atau keyakinan kultur masyarakat setempat, seperti agama Kapitayan, Hindu, dan Buddha. Memang benar, Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis pernah singgah di bumi Nusantara untuk beberapa waktu. Tapi keberadaan Nabi Sulaiman di Nusantara tidak pernah ada hubungannya dengan Candi Borobudur peninggalan dinasti Sailendra. Lalu, sepeninggalan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis meninggalkan wilayah tanah Nusantara dan kembali ke Baitul Maqdis atau Yerusalem, maka generasi yang masih kokoh keyakinannya dan lurus tauhidnya dari para leluhur kita adalah generasi pertama. Para leluhur generasi pertama Nabi Allah Sulaiman mengajarkan kepada mereka ajaran tauhid, sehingga mereka orang Jawa kuno telah percaya keberadaan suatu entitas yang tunggal yang tidak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan manusia. Mereka yang tidak pernah menyembah selain Tuhan, mereka ini disebut para Kapitayan.